Tolong dibuka kameranya. Yang lain. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku, kita sudah memasuki bab ke-4 ya, tentang akidah Islamiyah, yaitu membahas tentang keimanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada apa itu akidah ya. Secara bahasa, akidah itu berasal dari kata aqodah, yaqidu, yang berarti mengikat dengan kuat. Jadi ada ikatannya ya. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang tertanam dalam hati tentang kebenaran Allah, yaitu tentang keimanan. Keimanan itu ada di dalam hatinya. Iman itu ada di dalam hatinya. Tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah ya. Kebenaran dari Allah, dari Rasulullah, kitab-kitabnya Allah, dan apa lagi? Malaikat-malaikatnya Allah, apa lagi? Takdir baik dan takdir buruk, apa lagi? Tentang adanya hari kiamat ya. Jadi akidah ini tentang keimanan. Iman ini merupakan pondasi dari seluruh sistem kehidupan kita. Tanpa iman, amal kehilangan arah ya. Tanpa ilmu, iman menjadi rapuh ya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu wajib memahami akidah tidak hanya secara teologis saja, tetapi juga sebagai pondasi moral, ilmiah, dan sosial dalam kehidupan modern. Jadi iman itu ada 3 macam ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama bil apa? Bil lisan ya. Iman itu ada berapa tingkatan? Ada yang tahu? Harus diikrarkan melalui lesan kita ya. Sama seperti kalian mengutarakan cinta ya. Cinta itu kan ada di dalam dada, ada di dalam hati. Kalau tidak disampaikan melalui lesan kita, yang kita cintai tidak tahu ya. Atau tidak melalui perbuatan kita, yang kita cintai tidak tahu ya. Harus action, mengucapkan I love you ya. Kemudian action, ngasih bunga ya. Bukan bunga melati, bukan bunga mawar ya. Bunga deposito, riba ya. Jadi jangan seneng dikasih bunga melati, dikira mau mati ya. Jadi iman itu tasdikun bi qalbi, harus dibenarkan oleh hati kita. Wa takrirun bil lisan, harus diikrarkan melalui lisan kita. Wa amalu bil arkan, dan harus diamalkan
oleh kita dalam kehidupan kita. Jadi iman itu ada di dalam hati. Kebenaran itu harus dibenarkan oleh hati. Kemudian diikrarkan melalui lisan, ya. Kemudian diamalkan melalui perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Jadi iman itu ada di mana? Ada di dalam hati. Jangan sampai iman itu diletakkan di dalam laci, ya. Jadilah mahasiswa, tapi mahasiswa yang beriman, ya. Jadilah pegawai, jadilah karyawan, tapi pegawai dan karyawan yang beriman, ya. Jadilah pengusaha, pengusaha yang beriman, ya. Jadi tidak ada ceritanya merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi tidak ada ceritanya korupsi, ya, nepotisme, kolusi kalau ada iman di dalam hati. Paham ya? Iman itu benar ya. Iman itu benar. Benar harus kita imani. Kalau salah nggak usah, ya. Yang benar, ya. Jadi harus tasdikun biqalbi wa takrirun bil lisan wa amalu bil arkan, ya. Iman itu harus dibenarkan di dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Paham nggih? Kemudian kita belajar ngaji lagi, ya. Kita belajar ngaji lagi. Harus, ya. Masa mahasiswa-mahasiswi pakai jilbab, ya, terus nggak bisa ngaji, ya. Malu dong. Ya, anak-anakku, adik-adikku yang sudah beranjak dewasa, ya. Sudah dewasa toh, udah umur 18, ya. Udah umur 19, ya. Udah datang bulan kan, udah haid, ya. Tapi belum nifas kan, ya. Kalau nifas itu bagi yang melahirkan. Ya, jadi sudah haid, udah dewasa, udah mimpi. Bagi yang laki-laki masih git, udah mimpi bolak-balik ini masih git, ya. Udah dewasa toh, ya. Masa seorang mukallaf pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Makanya harus bagi yang laki-laki terutama calon imam, ya. Calon imam harus bisa memimpin, ya. Memimpin, merangkul, mendorong, ya. Tuturi handayani, ing ngarso, ing tulodo, ing madya mangun karso. Tuturi handayani, ya. Di depan ngasih contoh yang bagus, ya. Di tengah ya kita berbaur, menyemangati, ya. Di belakang mendorong, ya. Itulah seorang pemimpin. Bagi yang dipimpin, bagi perempuan harus pandai-pandai memilih dan memilah calon imam, ya. Imamnya cuma satu, ya. Makmumnya lebih dari satu boleh. Wah, langsung senyum Mas Sigit, ya. Makmumnya lebih dari satu boleh katanya. Tambah banyak tambah afdol, ya. Ya kalau sholat, ya. Kalau sholat. Sholat. Ayo siapa yang mau ngaji? Mbak Sinta, ayo ngaji surat Al-Baqarah ayat 2. Ayo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sekarang hadis. Hadis enggak usah a'udzubillah, ya. Nanti a'udzubillah. Mbak Fina, hadis. Al-hadis riwayat Hakim. Ayo. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni lang tadillu ma'in
ma intam yaktum fi kitabama kitaballahi wa sunnata nabiyyi. So, sadaqallahur rasul ya. Mbak Eva, ayo. Mbak Eva, hadis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tarok Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma inni tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Oke, Mbak Ayu. Hadis. Malik, monggo. Mbak Ayu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fiyakum amroini lan tadilla Tadillu. ma'inta ma'inta massakta bihim Bihima. Terus kitaballahi wasuddatana wa sunnata bihi nabiyhi. Nah, nabiyhi. oke. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya. Dari Al-Qur'an dulu ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Panjang dua alif ya, dua rakaat nggih. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Terus yang hadis tarok tu fikum amroini lan tadillu ma intamassatum bihima ya. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Oke, paham ya? Paham. Harus diulang-ulang ya. Harus dilatih biar lidahnya tidak kalu, biar tidak kaku ya. Calon-calon ibu, calon-calon permaisuri di surga, amin gitu loh. Didoakan baik itu. Kalau didoakan baik itu amin ya. Semoga mendapatkan jodoh yang soleh ya. Yang cowok semoga mendapatkan jodoh yang solehah. Amin. Banter ya. Baik. Sekarang rukun iman ya. Rukun iman, ada berapa rukun iman? Waduh, masih ngitung. Ada berapa? Ada berapa? 6. 6 apa 7? 6. 5. Enam ya, 6. Ini ada hadisnya Kanjeng Nabi.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang mau? Sebentar. Mbak Anggun. Nah, Mbak Anggun. Mbak Anggun, ada namanya Mbak Anggun? Mbak Anggun. Wah, repot ini kalau nggak ada ini. Mas, siapa ini? Muhammad Dofar. Muhammad Dofar. Oke. Ya, Pak. Ayo Mas, dibaca Mas, hadisnya Nabi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tumina bil wasyari. Wasyarihi. Kita, Pak. Nah, jadi iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah, ya. Yang kedua iman kepada malaikatnya Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Oke. Yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu tentang apa sih? Yang ada pada manusia tentang apa? Yang ditulis di Lauhul Mahfuz tentang apa? Tentang jodoh. Jodoh. Apalagi? Kematian. Apalagi? Jodoh, kematian. Apalagi? Ada yang tahu? Apa ini? Apa ini? Kiamat. Oh, kok kiamat? Yang sudah takdir yang sudah ditulis apa? Katanya ada 3. 1 Rezeki, Pak. rezeki, pinter. Siapa itu? Kok pinter? Pak. Ayo, siapa yang mau baca surat Al-Ikhlas? Ya. Ya, monggo, Mas Sigit, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ini yang dinamakan merah delima, ya. Yang dinamakan merah delima itu adalah surat Al-Ikhlas, ya. Delima, dalnya ada 5, ya. Dalnya itu loh, ada 5. Yang pertama, qul huwallahu ahad, 1. Allahus somad, 2. Lam yalid, 3. Walam yulad, 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, 5. Ini namanya merah delima, ya. Biar kalau pegang ini nanti rezekinya lancar, ya. Diyakini, diimani dulu, baru berusaha sungguh-sungguh, baru Allah akan memberikan kepada hambanya yang pantas untuk menerimanya, ya. Jadi rezeki itu, ya, rezeki, jodoh, juga kematian itu tergantung kepantasannya, ya. Jadi kalau kalian punya cita-cita ingin jadi orang sukses, harus memantaskan diri
terlebih dahulu. Oh iya, ada pertanyaan. Apakah alma maternya sudah sampai ya? Belum Bapak. Menghubungi ya, menghubungi adminnya. Baik, Jadi, baik untuk Sambit belum dapat Bapak. nggih. Yang Mojokerto sama ya? Sudah dapat, Pak. Oh, Yang Mojokerto udah dapat. yang Mojokerto sudah, tinggal yang Sampit. Mas Sigit nanti hubungi ya manajemen Baik, ya. Pak. Harus secepatnya Baik, karena Bapak. Bapak mewajibkan untuk memakai alma mater setiap mata kuliah online PAI gitu ya, sampaikan gitu ya. Siap. Nanti Itu mohon izin Bapak, itu dengan Ibu Fitri kah atau dengan Ibu siapa boleh, Bapak mohon izin boleh, Bapak? boleh ke Ibu Fitri boleh, biar disampaikan ke bagian admin nanti ya. Baik. Oke. Kemudian kedua, iman kepada Allah. Iman kepada Allah, yang pertama dulu, iman kepada Allah dulu. Iman kepada Allah itu apa yang harus kita imani? Apa yang harus kita yakini? Allah itu loh. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya. Bahwa satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menyembah. Betul ya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu satu-satunya ilah ya. Satu-satunya ilah yang mengatur, yang menciptakan dulu kholaq ya, kemudian mengatur rob ya, dan yang disembah ilah ya. Jadi ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat ya. Jadi yang kita pertuhankan itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Asma'nya itu, namanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya pengasih dan penyayang. Jadi kalau kita menyembah betul-betul Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita dalam kesehariannya harus kasih dan sayang ya. Nggak boleh kita mencaci, maki, menjelek-jelekkan orang, apalagi sudah jelek sampai jelek-jelekkan lagi ya. Ya, biasanya yang dijelek-jelekkan tuh orang yang baik ya. Orang yang baik, terus ada yang iri, dengki, kemudian dijelek-jelekkan. Kalau orangnya jelek, apanya yang mau dijelek-jelekkan lagi ya? Udah jelek kok ya. Jadi harus yakin dulu bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali Allah ya. Tidak ada yang pantas kita cintai kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah ya. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita abdi, yang kita taati, tidak ada yang kita cintai, semuanya itu karena Allah ya. Jadi iman itu seperti itu. Jadi iman kepada Allah itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau kita sebagai mahasiswa, tanggung jawab secara akademik bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi integritasnya, kejujurannya, ya, terus disiplinnya itu adalah cerminan dari keimanan kita kepada Allah, ya. Lanjut. Yang kedua, iman kepada malaikat, ya. Ayo, siapa yang mau ngaji lagi? Surat At-Tahrim ayat 6. Ayo. Siapa yang mau ngaji? Pakai a'udzu. Ayo.
Ayo mbak-mbaknya kok menengahin. Mbak-mbaknya Saya, yang Kak. soleha. Oke, Mbak Cinta, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu. Sadaqallahul azim. Mereka, para malaikat-malaikatnya Allah, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah malaikat. Ya. Malaikat itu tidak pernah membantah. Yang membantah itu namanya iblis. Ya. Manusia ada dua. Ya. Ada malaikatnya, ada iblisnya. Jadi kadang kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, derajatnya kita sebagai manusia melebihi malaikat. Ya. Kadang kita sangat jahat, sangat kejam, ya. Itu kita lebih rendah dari hewan, dari setan, ya. Karena kita ada dua unsur itu. Jadi iman kepada malaikat, ya, bagi kita sebagai mahasiswa khususnya, yaitu melatih kesadaran spiritual, ya, bahwa setiap tindakan itu terekam. Jadi ada CCTV-nya, ya. Yang tukang syutingnya itu dulu, malaikat. Malaikat siapa namanya? Bagian tukang ngerekam yang baik dan ngerekam yang jelek. Malaikat siapa? Rakib dan Atid. Raqib dan Atid. Ada yang hafal 10 malaikat? Ya, Pak. Mbak Sinta udah ngantuk ya? Ayo, Mbak Ayu, 10 malaikat. Ayo, Mbak Ayu. Jibril, Mikil, Israfil, Izrail, Munkar, Nankir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Bagus, sip. Benar ya. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya. Kalau kepada kita sekarang itu menyampaikan ilham, ya. Terus malaikat Mikail itu menyampaikan rezeki, ya, dan menurunkan hujan, ya. Terus malaikat Israfil itu meniup sangkakala, ya, tatkala kiamat, ya. Malaikat Israel itu pencabut nyawa, bagi yang nggak mau mati dicabutnya. Kalau nggak mau mati dicabut oleh malaikat, ya. Tapi kalau atas kesadaran diri sendiri udah waktunya mati terus dia ridho, tidak dicabut. Bahkan sama Allah itu dipanggil, ya. Dipanggilnya gimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ya. Jadi kalau kalian sudah suatu saat sudah sampai waktunya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya. Pasti akan merasakan matinya. Jadi setiap yang hidup ini, setiap yang bernyawa ini pasti akan mati, ya. Pasti sudah, ya. Kakek-kakek kita yang sudah mati nggak akan hidup lagi, ya. Jadi pasti akan mati. Kalau sudah sampai pada saatnya, la yastahiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak bisa dimundurkan ataupun dimajukan walaupun satu saat saja, walaupun satu detik saja, pas, ya. Tapi mau tidaknya tergantung kita. Kalau kita beriman, kita ridho, pada saat itu kita sudah waktunya untuk kembali, kita ridho, akan dipanggil oleh Allah, ya. Tidak akan dicabut, ya. Tidak akan dicabut. Malaikat Israel itu mencabut bagi mereka yang tidak mau mati, ya. Masih terlalu cinta kepada dunia, dicabut, ya, mendelik matanya, ya, melotot matanya. Oke.
Oke, baik. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah itu ada berapa? Ada 4 ya. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud ya. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Allah pula yang menjaganya. Jadi Al-Qur'an ini terjaga. Walaupun ada suatu organisasi yang mencetak Al-Qur'an, ada yang dikurangi, ada yang ditambah-tambah ya. Itu ketahuan ya, karena Allah yang menjaga Al-Qur'an. Melalui siapa? Melalui para santri, para kiai yang selalu menghafal Al-Qur'an. Jadi kalian harusnya juga menghafal Al-Qur'an, terutama 3 kul. Nah, ya. Kul a'udzu birabbin nas. Harus hafal ya. Kul yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq ya. Kul yang ketiga, Kul huwallahu ahad. Ada keempat. Kul ya ayyuhal kafirun. Jadi ada 4 kulnya. Harus hafal ya. Masa nggak hafal 4 kul ini? Kebangetannya. Yang pertama, Kul huwallahu ahad. Ya. Kul yang kedua, Kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kul yang ketiga, Kul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi harus hafal. Ada yang hafal 1 juz? Ada yang hafal 1 juz di sini? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kalau pingin hafal, tinggal di sini. Tinggal di Malang 1 bulan, insya Allah 1 juz hafal ya. Jadi kalau liburan nanti bisa tinggal di sini. Kalau liburan ya. Bagi mahasiswa, Al-Qur'an menjadi pedoman etika ilmiah ya. Jadi etika ilmiah lagi ya. Karena memang Al-Qur'an itu ilmiah ya, ilmiah semua ya. Kemudian apa isinya? Tentang kejujuran ya. Berpikir kritis boleh, dan berorientasi pada manfaat, yaitu rahmatan lil alamin ya. Kajian Quran dan sains menegaskan bahwa wahyu dan ilmu satu dengan yang lainnya melengkapi, bukan bertentangan. Jadi ada kisah anak-anakku, adik-adikku, dulu ada seorang dokter ya, ada seorang dokter kandungan. Tatkala ada orang hamil ya, tatkala ada orang hamil, kan mereka sudah pakarnya, namanya dokter ya, sudah pakarnya kandungan. Tapi setelah belajar di Al-Qur'an, dia mencari di internet tentang asal usulnya manusia. Di situ terdapat namanya alaqah ya. Alaqah itu darah yang menggumpal seperti lintah ya. Alaqah itu darah seperti ibu jari ini menempel di dinding rahim ibu, itu seperti lintah. Jadi nyedot darah dari ibu. Nah, itu yang ada satu-satunya ada di dalam Al-Qur'an. Di kitab lainnya nggak ada itu. Jadi alakotan namanya ya. Jadi darah seperti jempol ini, dan itu kerjanya itu seperti lintah. Jadi nyedot darah. Itu yang menempel di dinding rahim. Setelah disedot, akhirnya menjadi segumpal dagingnya. Itu dokter itu menemukan tentang asal usul manusia. Alaqah itu yang menempel, darah yang menempel itu hanya di dalam
kitab Al-Quran. Kemudian dokter itu masuk Islam. Ya, jadi nggak bertentangan antara Al-Quran dan ilmu, tidak bertentangan ya. Cuma kitanya saja kadang malesnya untuk mengaji. kadang males ya. Bentar. Kemudian yang keempat, kita iman kepada Rasul. Sawindi, siapa Sawindi nih? Sawindi ada orangnya? Sawindi. Oke, Mbak Sawindi. Ayo ngaji surat At-Taubah 128. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizan alaihi ma anitum harisu alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Siapa yang belum mengaji siapa? Yang belum mengaji siapa tadi? Jeffrey Ridho. Jeffrey. Mana orangnya Jeffrey? Nggak ada ya. Nanti walaupun ngisi di absen saya coret ya. Kalau saya panggil nggak ada, saya coret. Kan kita kan mempraktekkan tentang keimanan ya. Keimanan itu identik dengan kejujuran ya. Jangan cuma tampang tok gitu terus ditinggal ya. Itu nggak menghormati namanya. Nggak menghormati ilmu ya. Bukan saya kan cuma penyalurnya saja, kerannya saja saya. Laqad ja'akum, jimnya yang panjang ya, mbaknya ya. Laqad ja'akum ya, bukan hamzahnya yang panjang. Rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Ini sifatnya dari kanjeng Nabi. Ini kalau yang nahdiyin biasanya kalau pas maulud ini dibaca ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul ini menjadi teladan karena Rasul itu adalah uswatun hasanah ya. Akhlaknya baik, pemimpinnya juga tegas ya. Jadi apa yang harus mahasiswa lakukan? Mahasiswa muslim harus meneladani integritas intelektual dari Rasulullah, jujur, sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Inilah 4 sifat dari kanjeng Nabi ya. 4 sifat dari Nabi Muhammad adalah sidik, amanah, tabligh, fatona ya. Siapa yang bisa kebalikan atau muhal bagi Nabi, sifat yang muhal bagi Nabi juga ada 4 ya. Contoh, sidik ini jujur. Kalau kebalikannya, kalau muhalnya namanya kizib, dusta ya. Amanah, siapa yang tahu? Kebalikan dari amanah, siapa yang tahu? Kebalikannya adalah khianat ya. Hafal semua ya?
Tabligh, menyampaikan. Kebalikannya apa tabligh? Kitman, menyembunyikan. Fatonah, cerdas. Kebalikannya apa? Bodoh. Apa bahasa Arabnya? Allah karim. Apa? Bagus, yang penting berani. PR. PR. Sabtu depan saya tanya. Ya. Yang muhal bagi Kanjeng Nabi Muhammad itu ada 4 juga, ya harus tahu ya. Besok Sabtu saya tanya, ya. Oke, baik. 5. Iman kepada hari akhir. Nah, ini tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah kalian semua akan disempurnakan balasannya. Jadi kalau balasannya 1 kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Ya. Kalau 1 amal keburukannya dibalas hanya setimpal, hanya 1 saja. Ya. Kalau baik dilipat gandakan, kalau jelek tetap setimpal dengan kejelekannya. Ya. Manja'ah bil hasanati falahu asu amsalihah. Barang siapa seseorang datang dengan membawa 1 kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. Ya. Kebalikannya, faman jaa'a bisayyi'ati fala yujza 'alaiha fala yujza illa mitlaha. Ya. Apabila orang itu membawa 1 keburukan, maka tidak akan dilipat gandakan oleh Allah kecuali semisalnya saja. Jadi kalau keburukannya 1, ya dibalas 1. Ya. Inilah keyakinan terhadap hari akhir akan menumbuhkan accountability mindset kita, terutama mahasiswa yang akhirnya nantinya tatkala sudah bekerja di lapangan, sudah bekerja di sebuah perusahaan, dia tidak akan melakukan korupsi. Ya. Tidak akan melakukan korupsi. Ya. Makanya jangan mencontek. Ya. Terus jangan berbohong. Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Ya. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Ya. Karena bentuk kedoliman apabila kita membohongi diri kita sendirinya. Kita harus sadar bahwa ada konsekuensi nanti di akhirat. Jadi ada balasan nanti di akhirat. Contohnya iman kepada hari akhir ini, Allah itu dawuh melalui Kanjeng Nabi, melalui Rasulullah itu ada 3 minimal. Man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan berkata yang baik, ya. Tidak menyakiti orang, ya. Tidak berbohong, ya. Tidak membuat hati seseorang terluka, ya. Makanya jangan suka mengobral cinta bagi yang laki-laki, ya. Terus yang kalau tidak bisa melakukan kebaikan itu, auliyasmut, lebih baik diam saja, ya. Tak boleh omdong, ya, omong doang. Natu, no action, talk only, ya. Natu itu singkatan dari no action, talk only, ya. Ngetabrus namanya. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu.
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memuliakan jarohu, tetangganya. Tetangganya dimuliakan, nggak singit sama tetangganya, nggak iri-irian sama tetangganya, nggak marah-marahan, nggak musuh-musuhan. Itu ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Ya. Jadi kalau ada tamu, dimuliakan tamunya, jangan dianggurin ya. Tapi diberi anggur ya. Jangan dianggurin tapi disuguhi anggurnya. Jangan cuma dikasih air putih saja. Kalau ada teh, kita muliakan. Kasih teh ya. Ditanya dulu, kopi, boten, teh, boten. Loh, terus air putih saja. Loh, kenapa? Kencing manis. Ya, hati-hati. Jaga pola hidup sehat ya. Jangan terlalu banyak makan gorengan ya. Jangan terlalu banyak makan yang instan-instan ya. Yang instan-instan mie dulu. Mie, jangan terlalu banyak makan snack ya. Snack-snack yang gurih-gurih dulu. Ya, itu akan merusak pankreas ya. Nanti kalau udah pankreasnya rusak, jebol, tidak bisa menyaring penyakit-penyakit, tidak bisa menyaring racun-racun, akhirnya terkena kencing manis ya. Kemudian yang terakhir ya, iman kepada qada dan qadar ya. Al-Qamar, bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin ya. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan takdirnya, sudah ditentukan ukurannya. Udah ada semua, udah. Ini manfaat, ini mudarat, sudah ada semua ya. Contohnya misalkan air putih, bagus tidak air putih itu? Bagus ya. Tapi kalau sampai kelempokan ya bahaya juga ya. Nasi bagus, karbohidrat bagus, tapi kalau kebanyakan nanti berakibat kegemukan ya. Terutama yang cewek-cewek nggak boleh gemuk-gemuk ya. Yang cewek-cewek, kalau yang cowok seperti saya boleh gemuk. Oke. Jadi harus takdir tidak berarti pasrah buta, tetapi kesadaran bahwa usaha manusia berjalan dalam ketentuan Allah. Jadi mahasiswa harus berusaha maksimal, harus ikhtiar dulu, harus beribadah juga yang sungguh-sungguh, berdoa yang sungguh-sungguh, kemudian berserah diri pada Allah. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi ngikuti kuliah yang sungguh-sungguh ya. Ngikuti PR ya, kerjakan PR yang sungguh-sungguh ya. Kemudian berdoa ya, ibadahnya kita belajar agama Islam tapi ibadahnya bolong-bolong ya. Rugi dong ya. Kuliah mahal-mahal, rugi dong ya. Kemudian setelah itu kita lakukan, baru kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kemudian ini secara relevansi akidah dalam kehidupan modern ya, seperti sekarang ya. Dalam sains dan teknologi, akidah mengarahkan ilmu agar digunakan untuk kemaslahatan, bukan kehancuran. Nah, ini ada contohnya, teknologi AI. AI ya, yang dikembangkan untuk mempermudah manusia, bukan manipulasi sosial. Nggak boleh AI itu digunakan untuk mencurangi misalkan, ngibul misalkan ya. Kemudian kedua, dalam sosial dan politik ya,
Akidah menanamkan prinsip keadilan dan anti korupsi, karena setiap amal akan dihisab. Ya. Jadi kalau kita itu iman kepada Allah, ya, akidahnya katanya betul-betul menghujam ke dalam dada, namun praktiknya ternyata masih korupsi. Ya. Itu namanya imannya bukan ada di dalam hati, namun diletakkan di lacinya. Yang ketiga, dalam dunia digital, iman kepada malaikat, ya, dan hari akhir, mengingatkan mahasiswa agar menjaga jejak digital dan privasi. Nggak boleh di handphone itu ya naruh hal yang pribadi itu loh, disimpan itu loh, disimpan biasanya, kemudian dikunci, ya. Terus tatkala lama-kelamaan sudah bosen mau ganti HP, ya, kemudian dijual, lupa nggak dihapus, ya. Foto pribadinya itu loh, banyak sekarang beredar seperti itu, ya. Beredar yang Pak Yai yang lagi viral itu, seorang dosen itu juga seperti itu. Jadi tatkala HP-nya dijual, video surnya itu sama istrinya itu lupa nggak dihapus, ya. Akhirnya akan terekspos kemana-mana, ya. Ada sekitar 127 video, ya, video yang nggak layak untuk umum, ya. Hati-hati ya, jangan sampai foto-foto yang tidak senonoh kalian simpen di dalam hati untuk privasi, namun lupa untuk menghapusnya, ya. Hati-hati. Kemudian dalam krisis eksistensial sekarang ini, akidah memberikan makna hidup, bahwa manusia diciptakan bukan untuk sia-sia. Yang mudah putus asa itu orang beriman atau orang kafir? Nah, yang mudah putus asa itu orang beriman atau orang kafir? Kafir. Kafir. Tapi kok kenyataannya yang banyak bunuh diri orang Islam, ya. Yang mudah putus asa orang Islam, ya. Berarti imannya imannya rapuh, ya. Kurang ilmu, berarti kurang belajar, kurang mengkaji, ya. Kurang mengaji. Oke? Kita masuk kepada studi kasus. Ini ada 2 studi kasus, ya. Yang pertama, mahasiswa A. Siapa ini A ini? Ada yang namanya A. Mahasiswa A ini merasa stres berat, ya, dan kehilangan makna hidup karena ditinggal sang kekasih, ya. Kemudian kita analisis nih, kenapa ini? Kok stres anak ini? Oh, ternyata lemah imannya, ya. Iman kepada takdirnya lemah, ya. Iman kepada Allah juga lemah. Seolah-olah kalau kita ditimpa sebuah masalah, seolah-olah Allah itu tutup mata, nggak melihat, ya. Allah itu jauh seolah-olah, sehingga nggak kenal kita, ya. Itulah ciri-cirinya orang yang mudah putus asa. Solusinya gimana? Muhasabah dirinya, memperbanyak membaca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya, ya. Kemudian butuh bimbingan spiritual di kampus, dosen agama misalkan, ya. Seperti saya. Yang kedua, kasus kedua, ada mahasiswa B. B ini aktif di medsos, ya. B ini aktif di medsos, di Facebook, TikTok, YouTube, ya. Tapi sering menyebarkan ujaran kebencian, ya. Fitnah, memframing, ya. Memframing akhirnya jadi viral, ya. Setelah kita analisis, oh ternyata lemah imannya kepada malaikat, ya. Karena malaikat tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal buruk, dan juga lemah kepada hari akhir,
Karena seolah-olah tidak ada nanti, nggak ada kiamat itu, nggak ada itu surga neraka itu. Nah, nanti imannya seperti itu, ya lemah ya. Solusinya harus literasi. Banyak sekarang literasi bukan hanya di kitab-kitab yang berbentuk kitab buku ya, tapi juga ada di digitalnya ya. Di HP kalian ada Al-Quran digital? Ada? Di HP-nya ada Al-Quran digital enggak? Di-download ya, di-download ya. Al-Quran digital di-download ya. Nanti tak kala di perjalanan baca, kalau di bis ya, kalau di Grab, mobil Grab, nggak apa-apa. Pas lagi kemana baca, nggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan suci. Kemudian kesimpulannya bahwa kesimpulan bab 4 ini, bab 4 ya ini ya. Kesimpulan bab 4. Kesimpulan bab 4, akidah Islamiyah adalah fondasi yang menumbuhkan keimanan secara rasional dan juga spiritual. Otaknya itu loh, ulul albabnya ini loh ya, sama spiritual yang ada di dalam hati itu akan menjadi fondasi yang kuat. Jadi mahasiswa yang beriman akan berpikir secara kritis, namun tetap tunduk pada wahyu, pada Al-Quran. Berilmu, namun tetap rendah hati. Dan berteknologi, namun tetap berakhlak mulia. Ya, jangan sampai teknologinya menyebarkan ketidakamoralan kita. Ya, harus tetap berakhlak. Ya. Iman tidak hanya diyakini, tetapi dihidupkan dalam amal dan moral, amal dan perbuatan. Kemudian yang terakhir, soal latihan. Wah, soal latihan bab 4 ya. Soal latihan bab 4. Bentar. Kita cepat ya, udah mau maghrib. Sumber utama akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. B, pinter. Yang kedua, hadis tentang aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian memegangnya erat-erat, kalian tidak akan kesasar, tidak akan tersesat. Diriwayatkan oleh Muslim. Muslim. Malik Mas. Malik. Siap. Kemudian yang ketiga, rukun iman yang menumbuhkan etika akademik dan disiplin adalah ayo, iman kepada Iman siapa? kepada qadar, Pak. Hah? Iman kepada qadar. Iman kepada qadar. Qadar, etika akademik dan disiplin. Kedisiplinan. Kitab. Iman kepada kitab. Ayo, siapa yang tahu? Pak. Hah? Rasul. Iman kepada Rasul. Disiplin. Iman kepada siapa? Iman kepada kitab. Kepada malaikat. Kitab, Pak, kitab. Iman kepada kitab. Ya. Malaikat. Yang terakhir, ayat tentang tanggung jawab amal setiap jiwa pasti akan merasakan mati terdapat dalam At-Taubah. Ali Imran, Pak. Ali Imran. Ali Imran, Pak. C. Taubah Hah? Ali Yang mana Imran. yang benar?
Ali Imran. Siap. Siap. Yang At-Taubah. terakhir. Ini ya tugasnya. Yang terakhir. Tolong di screenshot. Yang pertama, jelaskan makna iman kepada Allah dalam konteks akademik mahasiswa modern. Ya. Yang kedua, bagaimana iman kepada malaikat dapat diterapkan dalam etika digital. Dan yang ketiga, analisis hubungan antara iman kepada takdir dan konsep resilient, ketangguhan mental. Ya. Mentalnya siapa? Mahasiswa. Ya, ada 3. Kalau bisa nanti malam sudah dikumpulkan ya. Biar masih hangat, kalau masih hangat masih ingat ya, dan masih semangat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Semua dibuka karena kita mau screenshot ya. Sebentar saya stop dulu. Oke, dibuka dulu. Kameranya dibuka. Kita doa bersama-sama, doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang menjadikan wasilah bagi kita semua, menjadi wasilah kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat. Mari kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sabtu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Harus disiplin lagi ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.